Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mahfud. Saya merupakan guru PAI di SDN 1 Pariamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dan saya kali ini merupakan salah satu mahasiswa PPG PAI BES 2 di LPTK UGM Sunan Gunung Jati, Kabupaten Bandung. Hari ini pada tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka memenuhi salah satu tugas UKIN atau unit kinerja. Dalam hal ini saya akan mengajar di kelas 5 pada bab ke-6, yaitu tentang hidup damai dalam kebersamaan dengan model pembelajaran KBM. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kami mulai, Bapak cek dulu kehadirannya. Apika, Davina, Devira, Diki, Fajar, Gusman, Mawar, Azril, Ilham, Ridho, Ori, Ramdhani, Rosa, Al, Sarifa, Sylvia. Alhamdulillah. Ya anak-anak, alhamdulillah kalian semua pada hari ini masih diberi nikmat oleh Allah, diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lagi untuk melakukan pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi sebelum dimulai, disiapkan dulu alat belajarnya, buku yang dikeluarkan. Sudah siap? Sekarang dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Silakan, anak Ridho pimpin untuk membaca doanya. Sudah sikap. Siap. Berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sekarang kita masuk pada bab yang ke-6, yaitu temanya tentang hidup damai dalam kebersamaan. Tapi sebelum memulai pada bab ke-6, kita coba mengingat dulu pelajaran sebelumnya. Terakhir kita belajar tentang apa? Haji. Apa arti haji wada? Haji yang terakhir dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad, maka dinamakanlah haji yang terakhir. Arti wada itu terakhir. Jadi haji wada artinya haji yang terakhir dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena setelah itu Nabi Muhammad wafat.
dipanggil oleh Allah Subhanahu. Ta'ala. Selain haji wada, ada peristiwa penting apa lagi? Untuk makan. Ada peristiwa Futuh. Mekah. Apa arti Futuh Mekah? Yaitu terbukanya kota Mekah, tanda kemenangan Islam. Futuh Mekah adalah terbukanya kota Mekah yang tadinya kota Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dahulunya umat Islam itu diboikot, dijajah, diusir dari kota Mekah. Yang akhirnya Nabi dan para sahabat yang asalnya di Mekah hijrah pindah kemana? Ke Madinah. Selama Nabi di Madinah, Nabi terus-terusan menyusun persatuan Islam, menyusun kekuatan Islam. Yang akhirnya Islam dari Madinah termasuk para sahabat dapat merebut lagi kota Mekah yang tadinya dikuasai oleh kafir Quraisy. Akhirnya kembali lagi dibukakan oleh Allah, pertolongan oleh Allah, diselamatkan umat Islam. Akhirnya kota Mekah kembali kepada tangan Kanjeng Nabi dan para sahabat. Bahkan peristiwa itu Allah abadikan dalam salah satu surat, yaitu surat An-Nasr. Apa surat apa? An-Nasr. Yang awalnya bagaimana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu. Nah, di sana ada kata wal fathu. Wal fathu itu artinya Futuh Mekah, terbukanya Mekah atau kemenangan Islam. Jadi kalian masih mengingat pelajaran yang minggu kemarin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk sebelumnya, kalian silakan bawa ini terlebih dahulu. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya anak-anak, sekarang Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik harus bisa membaca Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Surat Al-Baqarah ayat 256 dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian selaku peserta didik dapat mengartikan Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Surat Al-Baqarah ayat 256 dengan baik dan benar. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, kalian harus menemukan pesan pokok Surat Ali Imran ayat 64 dan Surat Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Sekarang Bapak akan mengajukan pertanyaan. Apakah kalian sudah terbiasa membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Kita mengaji di rumah? Ini semuanya pada mengaji? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika kalian membaca Al-Quran? Senang. Apalagi? Tenang. Karena janji Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, bidzikrillah, dengan mengingat Allah, bidzikrillah dengan zikir kepada Allah, termasuk zikir itu adalah membaca Al-Quran. Jaminan Allah, siapa yang membaca Al-Quran atau zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hatinya akan menjadi tenang. Sebetulnya banyak fadilah membaca Al-Quran. Di antaranya dengan membaca Al-Quran, otak kita akan menjadi cerdas, menjadi pintar. Selain itu,
Fadilah dari bacaan Al-Quran tersebut, satu huruf yang kalian baca, pahala yang akan kalian dapat adalah 10 kebaikan. Dari satu huruf 10 kebaikan. Coba kalian baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Berapa huruf itu? 3 huruf. Alif Lam Mim. Kalian baca 3 huruf, pahalanya kali 10. 3 kali 10? 30. Itu baca 3 huruf. Bayangkan kalau kalian baca 3 surat, apalagi 3 juz, kalian akan banyak pahala. Oleh karena itu kalian harus termotivasi, harus punya semangat untuk selalu membaca Al-Quran. Terlebih Al-Quran itu adalah pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita lawai babi hudal lil muttaqin. Dari kalau kita Al-Quran itu lawai babi, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah selalu membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kepada inti pembelajaran, kita baca dulu surat pendek. Kita bersama baca surat Al-Kafirun bersama artinya. Tapi sebelumnya baca dulu ta'awudz dan basmalah. Yuk bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir, A'budu ma ta'budun. kamu tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Ya alhamdulillah anak-anak kalian sudah membacakan surat pendek yaitu surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan LKBD dan sesuai kelompoknya masing-masing. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Untuk tugasnya nanti kalian perhatikan video pembelajaran, amati dan cermati apa yang ditampilkan dari video pembelajaran. Kalian temukan apa isi pokok dari Quran surat Ali Imran ayat ke-64 dan isi pokok atau kandungan pokok surat Al-Baqarah ayat 250. Nah, tapi sebelumnya tepuk semangat dulu supaya tambah semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. You are the best, the best, the best. Yes, takoe koe sering nong ning nong. Sekarang kalian cermati dan amati video pembelajaran berikut ini. Berikut ini. Yang berbeda suatu keyakinan, meskipun ada perbedaan, pastilah ada hal yang sama dengan kalian, yaitu sama-sama sebagai ciptaan Allah. Nah, sebagai sesama ciptaan Allah, kita harus hidup saling berdampingan, rukun, dan saling menghargai. Dengan demikian, kita akan hidup dengan damai dalam kebersamaan. Itulah pesan pokok dari Al-Quran agar hidup dalam kebersamaan.
Pesan-pesan ini bisa kita temukan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 64 dan Surat Al-Baqarah ayat 256. Yuk kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pokok Surat Al-Imran ayat 64 dan Surat Al-Baqarah ayat 256. Pesan pokok Surat Al-Imran ayat 64. Islam adalah agama yang indah, cinta damai, dan menyukai kerukunan. Ini ditunjukkan dalam pesan Surat Al-Imran, diantaranya persamaan atau kalimatun sawa. Berperilaku santun adalah identitas Muslim, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan santun itu sangat utama. Walaupun berbeda, kita tetap sama, yaitu ciptaan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah dosa besar. Menyekutukan Allah artinya menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan atau Tuhan. Setiap sholat, kita selalu berjanji kepada Allah bahwa sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Pesan pokok Surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. Isi pokok Surat Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan tentang etika keimanan. Adapun pesan pokoknya tidak memaksa keyakinan orang lain. Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman. Kita harus memiliki sikap menerima atas perbedaan keyakinan. Itulah yang sering kita sebut toleransi. Kita tidak diperkenankan memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah yang maha mendengar lagi, maha mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tentang Quran Surat Al-Imran ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, sekarang tugas kalian temukan isi pokok dari kedua surat tersebut. Dikerjakan secara kelompok sesuai LKPD yang telah Bapak bagikan kepada kalian. Ayo, silakan Pak ini. Pesan pokok Surat Al-Imran ayat 256. Ya, kerjakan. Ya, yuk kerjakan. Ini pesan pokok Surat Al-Imran ayat 64. Ini Al-Baqarah ayat 250. Ya, alhamdulillah anak-anak kalian sudah mengerjakan LKPD masing-masing. Sekarang
kalian tampilkan hasil kerja kelompok kalian masing-masing ke depan. Semuanya dipresentasikan sesuai kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu pesan pokok surat Al-Imran ayat ke-64, yaitu inti persamaan atau kalimatun sawa. Berperilaku santun adalah identitas muslim, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan santun itu sangat utama. Walaupun berbeda, kita tetap sama, yaitu ciptaan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu. Tepuk tangan. Menyekutukan Allah adalah dosa besar. Dalam sholat kita selalu berjanji sholat hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Pesan pokok Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak memaksa keyakinan orang lain. Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman. Kita harus memiliki sikap menerima atas perbedaan keyakinan atau toleransi. Kita tidak diperkenankan memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu. Pertama. Ya anak-anak, pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256, kita tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Ada yang tahu? Bagaimana bunyinya? Lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak, setelah kalian melakukan presentasi kerja kelompok masing-masing, sebelum pembelajaran ditutup, kita tarik dulu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, acungkan tangan. Ya, Mawar, apa kesimpulannya? Menjaga persamaan atau kalimatun sawa, yaitu mencari titik temu dengan berdialog dan kerjasama dalam membangun cita-cita, agama, dan bangsa. Ya, kita harus menjaga kalimatun sawa, kalimat yang sama. Artinya kita harus hidup rukun, hidup damai, meskipun negara Indonesia itu negara yang global, negara yang berbeda-beda, bersuku-suku. Tapi pada intinya kita harus tetap menjaga persamaan dan kesatuan NKRI. Ya, yang kedua apa? Ya, Sarifah, silakan. Bersikap terbuka terhadap keyakinan yang berbeda. Kita harus bersifat terbuka terhadap keyakinan yang berbeda. Mungkin kalian pernah melihat tetangga kalian atau mungkin di daerah yang lain ada orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Termasuk di Indonesia kan bermacam-macam. Ada selain agama Islam, ada agama apa lagi? Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Telah menunjukkan bahwa di Indonesia beragam agama. Meskipun begitu, kita harus saling menghargai. Adapun yang ketiga apa simpulannya? Ya, tadi dok. Menjauhi perbuatan musyrik. Menjauhi perbuatan musyrik. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk menjauhi perbuatan musyrik. Musyrik itu berasal dari kata syirkun. Syirkun artinya menduakan. Dilarang, sangat dilarang keras kita menduakan Allah. Karena syirik itu adalah sebesar-besar dosa. Dan anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Tugas dari Bapak. Kalian coba perhatikan di rumah masing-masing perbedaan dan persamaan dari keluarga kalian masing-masing. Apa perbedaannya dan apa persamaannya? Sebelum ditutup pembelajaran kali ini, baca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sikap. Bacaan dalam. Bersalam.
Alhamdulillah anak-anak pembelajaran kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita pada hari ini mendapat ilmu bermanfaat dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di depan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sekian dari Bapak dan terima kasih.